sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Terus terang kami pun ikut prihatin. Begitu saya tadi melihat ada video tersebut, terus terang saya bercampur emosi, marah, lemes, segala macam. Tadi saya kebetulan sedang melakukan penertiban APK. Nah, ini dapat kami jelaskan bahwa ini pelaku itu bukan pegawai negeri atau bukan ASN. Ya. Kami telah melakukan sidang barusan, sidang kode etik, walau bagaimana kita lakukan, karena ini bukan seorang ASN. Kalau ASN atau PNS ini sidangnya nanti di BKD. Jadi saya didampingi ini Pak Sekretaris yang sama-sama ikut menyidangkan. Terus di sini samping kanan Pak Heri, ini adalah Kabid Tertibum. Jadi pelapor ini adalah di bidang tertibum. Terus di sampingnya dari Pak Iwan, ini kasihnya. Pulang dari rumah saudara dia ke rumah, terus dia bilang, Melda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3. Kalian tahu nggak kasus ini? Kasus di mana Ibu Melda ini diceraikan suaminya setelah suaminya lulus dari seleksi P3K. Buat yang nggak tahu P3K itu apa? Jadi P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ibaratnya kayak karyawan swasta yang kontrak gitu. Mungkin tapi ini ASN-nya. Sangat disayangkan kalau memang yang terjadi seperti berita yang beredar ya, diceraikan karena dia sudah lulus P3K. Tapi yang menarik adalah komentar-komentar dari netizen di akun TikTok ini. Ini yang menarik nih. Jiwa psikolog saya meronta-ronta melihat mbaknya saat berbicara. Semoga suaminya sabar dan tidak ikutan bicara di depan publik. Terus lanjut ada yang komen, aku bukan psikolog tapi yang aku lihat dia ceritanya kayak takut, terus kayak nggak lengkap ceritanya. Maaf jangan. Dan yang bawah, iya benar kayak ada sesuatu yang tidak diceritakan. Apakah benar ibu ini ada yang ditutupin? Ada juga yang pro dengan Ibu Melda, bilang laki-laki kalau udah bosan dengan istrinya dia akan mencari kesalahan sekecil apapun untuk menjadikan alasan menceraikannya. Di bawahnya, saya udah muak dengan omongan si perempuan ini. Yang diomong cuma kesalahan suaminya aja, dia tidak pernah salah. Jadi netizen sendiri terbagi jadi dua kubu ya. Ada yang pro dengan Ibu Melda, ada yang pro dengan suaminya. Buat teman-teman, komen di bawah. Kita diskusi. Kira-kira siapa yang salah? Wanita tidak tahu malu tahun 2000. Sebelumnya mohon izin stage dulu ya Bu ya, karena videonya Ibu itu lewat di berandaku Bu. Karena apa? Karena aku juga mengikuti kasusnya Kak Melda ini ya Bu ya. Bukannya Kak Melda itu tidak tahu malu Bu untuk mengumbar aib keluarganya, tapi karena videonya Kak Melda itu sudah viral, jadi tentunya itu para netizen kan juga ingin tahu Bu itu asal mulanya kayak mana. Sama seperti aku ya Bu ya. Dan ibu itu jangan asal ngomong dia wanita nggak tahu malu di tahun 2025. Ibu aja yang pengen viral ya kan, tapi nggak tahu gimana caranya viral baik-baik. Bener gak sih Bu? Aku seorang istri dan juga seorang ibu. Aku tahu Bu apa yang dirasakan Kak Melda itu Bu ya. Dia sudah bertanggung jawab untuk melunaskan hutang suaminya Bu. Dia membanting tulangnya sendiri Bu, demi mencukupi kebutuhan keluarga dan juga anak-anaknya ya Bu ya. Dan anaknya Bu masih kecil-kecil, Ibu tahu sendiri ya kan ya. Jadi Bu tolong ya Bu, kalau mau berkomentar itu tolong komentarlah yang baik-baik Bu. Jangan komentar yang asalnya plus dan menghujat. Kalau Ibu itu nggak tahu aslinya tuh kayak gimana gitu loh Bu ya. Ibu sendiri juga seorang wanita, juga seorang istri, juga seorang ibu. Ya masa Ibu sendiri tuh juga nggak merasa kasihan apa? Ibu sendiri tuh nggak tahu gimana perasaannya Kak Melda. Coba bayangin aja Bu, kalau Ibu sendiri yang nasibnya seperti Kak Melda bagaimana? Apakah Ibu kuat? Ya Bu ya, tolong kalau berucap itu tolong dijaga ya Bu ya. Kalau ingin viral, tolonglah virallah secara baik-baik ya Bu ya. Terima kasih, itu saja sih Bu ya tanggapan saya. Assalamualaikum. Lagi viral banget, Imelda Saputri itu katanya suaminya diangkat P3K di Aceh, lalu dia diceraikan, tapi udah talak 3. Kita mau masalah talak 3. Kalau seandainya suaminya pingin balik lagi, udah talak 3, itu dalam ajaran Islam itu diperbolehkan nggak, Tat? Ya baik, terima kasih Pak. Mengenai talak dalam hukum Islam itu ada 2 Pak.
talak yang bisa rujuk dengan talak yang tidak bisa rujuk, kecuali ada syaratnya. Talak 1, talak 2 itu bisa rujuk, Pak, ketika masih dalam masa iddah. Nah, ketika talaknya sudah 3 nih, atau talak bain, contohnya saya kamu talak 3. Nah, itu talak bain atau talak 3 tidak bisa rujuk kembali, Pak, kecuali ini ada syaratnya. Dia atau masing-masing ini mantan suami mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain. Betul. Kemudian bercerai, nah, baru bisa akad nikah kembali. Syaratnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau udah talak 3 itu tidak boleh lagi menikah lagi, rujuk. Tapi kalau dia sudah menikah dengan orang lain, makanya jangan sembarangan mengucapkan kata-kata cerai bagi suami. Katanya di sini bupatinya katanya mau suruh rujuk aja tuh Imelda, ya kan? Mediasi. Ya, mau mediasi. Berarti kalau udah talak 3 tuh mereka harus menikah lagi ya. Iya, dengan orang lain. Dengan orang lain, tapi niat bukan untuk kembali. Bukan karena untuk kembali ya. Iya. Oh gitu. Tidak boleh. Kayaknya talak itu kan haknya suami. Hak suami. Iya, suami harus hati-hati mengucapkan kata-kata talak. Kenapa? Kata Nabi, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu cerai. Betul. Berarti tidak bisa kembali lagi. Iya, ya. Nggak bisa, Pak. Jadi buat teman-teman semuanya udah tahu kan, talak 1, talak 2 itu bisa kembali. Iya. Kalau talak 3 udah nggak bisa lagi. Buat para suami yang lagi nonton di sini, jangan sembarang bilang cerai. Betul. Karena bahaya. Bener kan? Syaratnya juga berat. Ya. Jadi semoga yang menonton video ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya. Anaknya soleh dan soleha, rezekinya banyak dan berkah. Amin. Dan follow, like, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala biar berangkat umroh bersama Adam Hijrah Travel. Semiskin-miskinnya saya, selagi tenaga masih ada, selagi masih waras, anti jadi pengemis, apalagi jadi pengemis di media sosial, anti jadi orang minta-minta. Error lah kurasa nengok ibu ini ya. Kak Melda itu nggak minta-minta, Bu. Dia dikasih Allah rezeki karena selama ini dia terjolimi. Jadi doanya cepat nyampe sama Allah. Diberi dia keberuntungan karena Allah memilih dia. Dan dia tidak minta-minta diviralkan. Yang memvideokan dia itu tetangganya. Tetangganya itu kasihan sama dia, sehingga divideokannya, diviralkan oleh tetangga. Dia tidak minta diviralkan, tetangganya semua yang videokan dia. Jadi ibu nggak boleh berpikiran negatif thinking sama orang. Berarti ibu seperti itu. Bu tobat ya Bu. Keeroran ibu itu membuat naik tensi orang yang nonton ibu ya. Ibu-ibu kok nyinyir ya? Ya yang ini nih. Ibu ini sindir Melda, wanita yang diceraikan suami usai lulus P3K. Disebut jual kesedihan. Anak dibuat modal kesedihan. Kasihan anaknya, saya dulu diselingkuhin, uang ratusan juta dihabisin sama mantan suami. Tapi keluarga pun tidak ada yang tahu. Bahkan kami cerai pun tidak ada yang tahu. Saya sakit, kanker pun gak ada yang tahu. Emang siapa yang mau tahu, Bu? Ini kan dipirakan oleh orang lain, bukan oleh ibu Meldanya sendiri. Aduh, ibu nyinyir ya. Namanya Melda Safitri, seorang ibu beranak 2. Diceraikan suaminya yang Satpol PP ketika suaminya lolos P3K. 3 hari sebelum pelantikan diceraikan. Kemudian Melda beserta anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Disaksikan oleh warga sekitar, sempat terekam sehingga viral di media sosial. Sungguh ironis, tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya untuk Melda, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Bagi perempuan yang tetap tegar dan kuat ketika diperlakukan tidak adil atau disakiti suaminya, maka akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Itu adalah bentuk penghargaan Allah bagi perempuan-perempuan yang kuat ketika disakiti. Wanita pendengki
Iri Hati tahun 2025. Nah, ini pemenangnya nih. Sumpah aku nggak habis pikir guys. Dari musibah yang menimpa Kak Savitri kemarin, justru hampir semua wanita Indonesia ini merasa iba ke Kak Savitri. Kakak ini masih manusia atau gimana ini? Lagian yang mencari perhatian itu siapa? Kakak kalau punya HP, jangan sibuk mengomentari ataupun mencari penyakit hati. Gunakan HP-nya itu bersosmed yang baik-baik, Bu. Gunakan HP-nya itu jangan untuk menghujat saja, tapi melihat kenyataan, realita, berita yang benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Cari duit kok dengan memburuk-buruki orang sih. Nggak berkah, Bu, duitnya percuma. Tapi walaupun Ibu iri dengan Kak Savitri, kami tetap mendukung ataupun senang dengan Kak Savitri. Tetap ikut bahagia dengan rezeki yang didapatkan Kak Savitri dari semua orang-orang baik untuknya.